Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Anda sekalian untuk secara singkat membahas tentang negara Cina yang termasuk negara berkembang atau negara maju. Baik, langsung saja ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, tentunya memperkenalkan negara Cina. Yang kedua ada bagaimana letak, luas, dan batas negara Cina. Yang ketiga ada bagaimana keadaan penduduk. Yang keempat ada bagaimana kekayaan sumber daya alam. Yang keenam ada bagaimana perekonomian negara Cina. Oke, masuk ke poin pertama. Cina berada di benua Asia. Cina merupakan negara terluas di Asia Timur. Negara Cina berbentuk republik. Ini resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1912. Ibu kota negara Cina adalah Beijing. Mayoritas agama di Cina adalah ateisme atau tidak mempunyai agama. Tetapi ada juga yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, bahkan Islam. Negara ini dijuluki dengan tirai bambu dan juga identik dengan warna merah. Masuk ke poin kedua, yaitu menurut letak, luas, dan batas negara. Cina terletak antara 18 lintang utara sampai 54 lintang utara dan 73 bujur timur sampai 135 bujur timur. Luas wilayah Cina adalah 9.696.960 km persegi. Secara geografis, Cina terletak di kawasan timur dan berhadapan dengan Samudra Pasifik, memiliki posisi yang strategis dibandingkan dengan negara lain. Dan Cina, khususnya Tiongkok, berbatasan dengan 14 negara, yaitu yang ketiga, dilihat dari keadaan alamnya. Negara Cina ada di zona tropis, subtropis, beriklim hangat, sedang, dingin, dan dataran tinggi. Cuaca tersebut menjadikan negara Cina sebagai tempat ideal untuk berkelangsungan dan perkembangan manusia. Yang keempat, dilihat dari kekayaan sumber daya alamnya. Cina, selain sebagai penghasil emas terbesar, Cina juga dikenal sebagai penghasil aluminium, seng, dan timbal. Untuk produksi timah, Cina juga menempati posisi kedua terbesar dan masuk 10 besar untuk produk tembaga, nikel, dan perak. Cina juga memang salah satu importer komodasi terbesar di dunia, tetapi juga dibarengi dengan sumber daya alam yang melimpah. Untuk batu bara, misalnya pada 2021, Cina memproduksi 3,7 miliar ton batu bara, jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia yang hanya sekitar 500 ton batu bara. Yang kelima, dilihat dari keadaan penduduknya. Disebutkan pada tahun 2022, penduduk Cina berkurang sekitar 850 jiwa, yakni dari 1.412 miliar jiwa menjadi 1.411 jiwa. Maka dari itu, apabila dibandingkan angka kelahiran dan kematian, angka kematian lebih unggul daripada angka kelahiran. Pada tahun 2022, tercatat ada 10,14 juta kematian populasi dengan 1,4 miliar penduduk. Maka dari itu, Cina menjadi negara paling padat di dunia. Dan yang terakhir, dilihat dari aspek ekonomi. Ekonomi Cina maju karena Cina berhasil mendirikan pabrik-pabrik yang berhasil memproduksi produk-produk yang terkenal dan tidak hanya dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Produk tersebut dinikmati oleh negara lain dengan cara mengimpor. Maka tidak heran jika kalian banyak sekali menemukan barang made in China dari berbagai produk. PDB per kapita Tiongkok atau Cina dilaporkan sebesar 12.732.547 US dollar pada tahun 2022. Ekonomi yang luar biasa, Cina menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Seperti diketahui, Cina merupakan negara yang memiliki pahaman sosial atau komunikasi sehingga sistem ekonomi pasar sosialis menjadi sistem ekonomi yang dianut oleh Cina. Sistem ini berdasarkan pada dominasi sektor milik negara dan performance pasar terbuka. Maka dari itu, status negara Cina adalah negara berkembang yang memiliki dasar
kuat dalam hukum internasional. Status ini diakui oleh peraturan dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. And for your information, ada juga yang berasumsi bahwa negara Cina adalah negara maju. Hal yang pertama menyebabkan negara panda menjadi negara adidaya yang saat ini sumber daya alamnya yang melimpah dan berkualitas. Dan banyak sekali orang-orang di negara Cina yang memiliki pemahaman teknologi tentang bisnis, perdagangan, dan perekonomian. Berdasarkan data IMF, data Cina menduduki peringkat keempat ekonomi terbesar di dunia. Penyebab Tiongkok atau Cina menjadi negara maju adalah jadi gimana pemahaman kalian? Itu sekaligus penutup presentasi dari saya. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Semoga presentasi saya bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.